atau pemerintah ini hadir untuk melayani mereka dengan cara menyediakan layanan-layanan seperti contohnya persoalan perorangan seperti itu. Terkait divisi pemasyarakatan itu di lapas, di rutan, di bapas, dan juga rubasan itu juga memang beberapa masyarakat taunya hanya lapas mungkin atau rutan saja kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Info 1 di segmen Indigo, informasi digitalisasi dan globalisasi. Kembali lagi di Rabu Ceria ini bersama dengan saya, Intan, yang pastinya akan tetap memberikan informasi-informasi yang menarik kepada para penonton setia Info 1. Hari ini saya tidak sendirian, saya sudah datangkan narasumber yang luar biasa. Saya cukup deg-degan, di sini ada Mas Riyandi. Mas Riyandi ini adalah Kasubag Program dan Pelaporan di Kanwil Kemenkumham. Gimana kabarnya nih Mas Riyandi? Alhamdulillah kabarnya sehat dan terus beraktivitas dengan rekan-rekan tim yang ada di Kanwil. Alhamdulillah ya. Siap. Gimana nih hari ini, kegiatan apa aja nih sebelum datang ke podcast ini? Kalau kegiatan kami memang cukup padat Mbak, karena kegiatan pimpinan tinggi di akhir-akhir tahun ini memang cukup banyak terkait evaluasi maupun monitoring terkait penggunaan anggaran, kemudian persiapan juga refleksi akhir tahun, di mana kita nanti akan ada evaluasi dari pusat terkait penggunaan anggaran, kemudian juga terkait pelaksanaan program-program teknis yang ada di unit pelaksana teknis kami, seperti itu, Pak. Cukup padat ya memang di akhir-akhir menjelang akhir tahun ini ya, Iya, gitu betul ya. sekali. Kalau kegiatan sehari-hari ini apa, Mas? Kalau sehari-hari kami di bagian program itu ada penyusunan anggaran, kemudian kalau mendekati akhir tahun biasanya kita ada evaluasi pelaporan. Kebetulan saya juga diamanai untuk jabatan sebagai PLT di Kasubag Humas di Kanwil ya, jadi ada 2 jabatan Mbak sementara ini karena memang masih belum ada yang menduduki jabatan tersebut. Jadi kita bekerja sama dengan teman-teman yang ada di Kumasan untuk menjalankan pelayanan-pelayanan Kumasan lah, khususnya di internal kami yang dimana banyak sekali produk-produk layanan yang kami informasikan. Seperti itu, Mbak. Artinya berarti Mas ini sering mendatangi masyarakat untuk melakukan sosialisasi dan sebagainya seperti itu. Ya, benar sekali. Jadi kita juga berkolaborasi dengan divisi-divisi. Kebetulan di Kanwil Kemenkumham Kaltim ini ada 4 divisi, Mbak. Jadi divisi yang pertama adalah divisi administrasi, tentunya sebagai penyangga ya di Kanwil yang memegang masalah administrasi, kemudian fasilitatifnya juga seperti itu. Untuk 3 divisi yang lainnya adalah divisi teknis kami, Mbak. Yang pertama itu divisi pemasyarakatan, itu membawahi beberapa satuan kerja, terutama yang berkaitan dengan lapas, rutan, ada juga rubasan, ada bapas. Kemudian ada divisi imigrasi yang membawahi kantor imigrasi, ada juga rumah detensi imigrasi seperti itu. Dan yang fokus pelayanan di Kanwil itu ada divisi pelayanan hukum dan HAM. Di situ ada terkait administrasi umum, kemudian ada kekayaan intelektual, kemudian juga ada terkait masalah produk hukum daerah, dan terakhir masalah Yankomas atau permasalahan HAM, seperti itu. Untuk program-programnya sendiri apa nih yang sedang digencarkan kepada masyarakat? Kalau yang saat ini sedang kita prioritaskan adalah terkait pelayanan kekayaan intelektual, Mbak. Jadi kekayaan intelektual ini kan ada merek, ada paten, hak cipta. Nah, itu memang masyarakat masih belum semuanya mengenal dengan lebih dekat. Artinya pentingnya hak cipta, pentingnya paten itu bagi masyarakat itu masih belum ada lah, kesadarannya masih kurang. Nah, itu memang masih gencar-gencarnya kita juga. Kemudian untuk UMKM kita ada program di administrasi hukum umum itu terkait persoalan perorangan. Di mana setiap orang bisa mendirikan PT perorangannya masing-masing dengan biaya yang tidak begitu tinggi lah, sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah, seperti itu.
Itu artinya berarti ada kerjasama juga antar para UMKM. Ada Mbak, kita selalu mengundang mereka, menginformasikan bagaimana negara ini atau pemerintah ini hadir untuk melayani mereka dengan cara menyediakan layanan-layanan seperti contohnya persoalan perorangan seperti itu dan yang lain-lainnya lah. Kalau di AHU itu kan ada juga kewarganegaraan, dan kemudian yang terbaru ini masalah aposti juga Mbak. Aposti itu terkait legalisasi. Nah, seperti itu, legalisasi ijazah yang dari luar negeri atau mau keluar negeri seperti itu. Nah, kalau mau lebih jelasnya sih ada di websitenya ya. Karena sekarang kan sekarang kan tinggal kita mau baca atau enggak informasi itu. Betul. Sekarang Iya, sudah lebih mudah sebetulnya ya, sudah bisa diakses di mana aja gitu ya. Benar sekali. Terutama dari Kemenkumham ini. Sudah ada websitenya apa itu? Website untuk pelayanan AHU kita ada di AHU online. AHU online. Kemudian kalau KI ada dgip.go.id. Nah, itu bisa dilihat di situ. Layanan kami sudah hampir semuanya sudah online. Iya, Itu seperti itu. Hampir semuanya sudah online. Hanya beberapa terkait pengaduan HAM saja yang masih proses kita nanti untuk penyelesaian HAM itu seperti apa. Karena permasalahan HAM ini kan biasanya kita terjun ke lapangan, Mbak. Seperti itu. Betul. Karena memang masyarakat juga perlu ya mendapatkan sosialisasi seperti itu. Perlu. Contohnya tadi kan tentang hak cipta. Baik UMKM misal kayak punya brand, punya segala macam, itu memang perlu ya pakai. Ya, perlu sekali. Karena kita menghindari di masa-masa ke depan ini kan banyak sekali merek-merek yang sama, kemudian Plagiarisme, bentuknya itu sangat marak sekali. Jadi apabila kita tidak melindungi hak cipta kita, itu nanti akan merugikan kita sendiri. Betul. Nah, banyak juga kan ini pengaruh pada pendapatan dalam negeri kita juga. Perekonomian kita akan terganggu apabila ada diganggu hal seperti itu, Mbak. Seperti itu efeknya akan sangat besar sebenarnya seperti itu. Makanya dibantu lah. Untuk prosesnya sendiri itu bagaimana Pak? Mas? Kalau proses untuk pendaftaran merek, cipta dan sebagainya itu ada ketentuannya sudah Pak, sesuai SOP. Udah ada SOP-nya. Ada SOP-nya. Kemudian seperti biaya dan sebagainya sudah ada di ketentuan. Jadi kita tinggal mengikuti prosedurnya. Istilahnya tidak ada lagi yang seperti dulu kita secara manual dan itu rentan dengan pungli dan sebagainya ya kan. Nah, itu sekarang sudah banyak berkurang. Mungkin sudah tidak ada lagi. Jadi di Kanwil pun tidak ada lagi menerima pendaftaran dengan formulir secara manual, tidak ada lagi. Semuanya daftar ke pusat. Bila ada masalah perlu bantuan, kita siap membantu. Dan peran humas memang yang menginformasikan itu ke masyarakat seperti itu. Cukup berat juga ya sebetulnya. Jadi di kehumasan ini kan karena memang informasi-informasi dari Kemenkumham ini memang harus sampai gitu kepada masyarakat. Harus, Mbak. Terkait program-program dan segalanya gitu ya. Itu biasanya kalau melakukan sosialisasi atau apa itu rutin setiap berapa ini sekali? Untuk penjadwalan penyuluhan, sosialisasi dan diseminasi itu biasanya kita mengikuti program yang ada dari pusat. Tapi beberapa teman-teman yang di Kanwil juga berinisiatif kemarin bagaimana kalau kita langsung menjemput bola ke ranah publik, misalnya kita adakan acara di tempat-tempat yang ramai seperti stadion, di akhir pekan seperti itu, kemudian ada di mall seperti itu. Nah, itu pun nanti alhamdulillah dari pusat pun ada dukungan baik itu dari anggaran maupun terkait fasilitas yang akan kita gunakan dalam pelaksanaan sosialisasi tersebut. Dan itu mudah-mudahan cukup efektif dan memang dalam 2 tahun terakhir ini cukup banyak pendaftar Mbak, terutama di bidang persoalan perorangan ya. Jadi UMKM sudah mulai sadar barang-barang mereka tuh harus terdaftar, kemudian itu lebih menguntungkan pada saat nanti mau iklan mau apa itu tidak ada yang mengkomplain seperti itu karena sudah ada terdaftar mereknya. Karena bagaimanapun itu aset sebetulnya aset ya, kita, aset Mbak. mereka Aset gitu ya. Kalau ada plagiarisme tentu pasti dirugikan sekali. Benar gitu. sekali. Makanya pentingnya punya hak cipta dan legalitas itu gitu ya. Benar. Wah, luar biasa sekali nih informasi dari Mas Riyandi ini. Kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Kembali
lagi di Indigo, informasi digitalisasi dan globalisasi. Masih bersama dengan Mas Riyandi di sini. Tadi kita sudah ngobrol-ngobrol seru nih soal beberapa program-program yang memang sudah ada di Kemenkumham. Salah satunya memang hak cipta. Tapi lagi-lagi mungkin beberapa pemirsa di luar sana masih belum paham. Sebenarnya HAM itu apa sih, Mas? Dan perannya tuh sebetulnya apa sih? Ya, untuk HAM ini memang agak unik ya untuk pelayanannya juga seperti itu. Karena HAM ini memang hak yang melekat pada setiap manusia. Jadi apalagi terkait dengan kehumasan, kalau memang mau dikait-kaitkan, setiap orang berhak untuk mengakses informasi. Itu memang hak dasarnya memang seperti itu. Kemudian untuk di Kemenkumham sendiri, pelayanan HAM ini sangat luas, Mbak. Jadi ada pelayanan untuk pengaduan terkait HAM, ada juga diskriminasi masalah HAM, pemajuan HAM seperti itu. Jadi kita memberikan penyuluhan terkait bagaimana kita bisa menghargai atau membawa HAM ini menjadi prioritas utama di setiap pelayanan seperti itu. Dan beberapa waktu yang lalu juga pencanangan tentang pelayanan publik berbasis HAM itu sedang kita galakkan juga. Karena pelayanan publik yang berbasis HAM itu artinya pelayanan kita itu harus berkeadilan, Mbak. Jadi tidak ada diskriminasi di situ. Kemudian juga harus pasti. Istilahnya pasti ini secara hukum sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan, sesuai dengan SOP-nya seperti itu. Jangan sampai ada pelayanan-pelayanan yang melanggar SOP, kemudian ada diskriminasi terhadap suku atau agama tertentu seperti itu. Jadi sedang digalakkan memang bagaimana kita semua layanan-layanan yang ada di Kemenkumham ini bisa berbasis HAM, pelayanan publiknya seperti itu. Dan juga program-program kita juga berkolaborasi dengan pemerintah daerah, Mbak. Jadi kita ada juga memberikan penghargaan kepada kabupaten kota yang sudah melayani atau memberikan fasilitas pelayanan publik berbasis HAM. Ada rewardnya juga. Ada rewardnya gitu juga seperti itu. Berarti sedang digalakkan program-program pelayanan publik yang berbasis HAM. Iya. Itu contoh-contohnya seperti apa aja? Banyak sih. Kalau dari fasilitas kita menyediakan untuk ruang laktasi, ruang bermain anak, itu di ruang-ruang layanan publik. Kemudian ada jalur disabilitas, ya kan, untuk teman-teman yang difabel. Nah, juga ada beberapa SOP-SOP yang kita susun untuk layanan prioritas, khususnya teman-teman yang berkebutuhan khusus ataupun yang sudah lanjut usia. Seperti itu. Itu salah satulah termasuk dari banyak kriteria-kriteria yang harus kita penuhi dalam pelayanan publik basis HAM seperti itu. Karena itu penting juga ya, walaupun Penting sekali. memang di beberapa pelayanan publik sudah ada kesadaran untuk untuk menyediakan ruangan-ruangan berbasis HAM seperti itu ya. Tapi banyak juga ya yang memang masih belum bisa menyediakan itu. Gitu makanya tetap kami himbau pemerintah kota untuk tetap mewujudkan bagaimana kita mewujudkan pelayanan publik itu dengan berbasis HAM seperti itu, Mbak. Sudah sedari kapan program ini digalakkan? Program sudah 3-4 tahun ini, Mbak, kita galakkan terus, dan beberapa kabupaten kota juga sudah pernah mendapatkan penghargaan seperti waktu itu terakhir kota Balikpapan. Ya, Kabupaten Kutai Kartanegara juga pernah. Dan juga seperti kota Bontang juga pernah juga. Cuman saya lupa tahunnya. Ada 2-3 tahun ini sudah mendapatkan semua, dan itu setiap tahun akan dinilai. Jadi penilaiannya setiap tahun. Iya. Penilaiannya setiap tahun dan itu progresif, Mas. Cukup progresif, Pak. Jadi teman-teman yang di Kanwil ini akan membantu nanti tim-tim penilai dari pusat, ya kan, untuk memverifikasi lapangan terkait data dukung yang sudah disampaikan pada saat melakukan penilaian seperti itu. Untuk indeks penilaiannya sendiri seperti apa, Mas? Kalau indeksnya mungkin kalau dari saya belum begitu ini ya secara teknisnya ya. Cuman dia ada beberapa kriteria termasuk fasilitas tadi, kemudian SOP yang diberikan apakah sudah
sesuai apa tidak dengan kriteria pelayan publik yang berbasis HAM seperti itu, Mbak. Dan itu setiap tahun. Iya, setiap tahun Setiap kita lakukan. tahun. Dan mungkin ada lagi yang program-program yang perlu disampaikan kepada masyarakat. Untuk program-program yang lain seperti yang berkaitan dengan Kemenkumham, mungkin masyarakat perlu tahu juga bahwa di dalam pelaksanaan tugasnya kita juga membawahi beberapa satuan kerja, Mbak, khususnya di migrasi. Itu kan ada layanan paspor, kemudian pengawasan orang asing juga di kita, kemudian juga ada terkait divisi pemasyarakatan itu di lapas, di rutan, di bapas, dan juga rubasan. Itu juga memang beberapa masyarakat taunya hanya Iya, lapas mungkin atau rutan saja kan. Betul. Dan memang dari beberapa kita pernah dialog dengan masyarakat, mereka taunya lapas, rutan, rubasan itu apa, Pak, katanya. Iya. Ya kan, bapas itu apa sih sebenarnya, seperti itu. Dan itu memang apa namanya, banyak kita sosialisasikan, Mbak, Iya. apa bedanya lapas sama rutan, seperti itu kan. Dan memang masih banyak yang perlu kita sampaikan melalui kehumasan, informasi-informasi terkait layanan-layanan kita yang ada di Kanwil, seperti itu. Betul. Iya. Tapi kalau untuk menyampaikan informasinya ini kan tadi memang selain melakukan sosialisasi langsung ke publik, tapi juga memang sudah tersedia di website. Pihak Mas sendiri Iya. ada nggak kayak sosialisasi juga di sosial media? Karena kan anak zaman sekarang Ya. lihatnya sosial media Benar gitu sekali. ya. Ya. Memang tahun ini kebetulan kita baru saja membentuk tim redaksi nanti yang untuk menjalankan informasi-informasi itu melalui media sosial, media website kita, seperti itu. Dan ini memang perlu bertahap kami untuk ininya. Betul. Pada beberapa waktu lalu juga kita mengundang dari Info 1 juga terkait BIMTEK kehumasan ya di Kanwil, supaya bisa membantu teman-teman nih yang ada di Kanwil supaya bisa menginformasikan tuh dengan baik, dengan bahasa yang baik lah, Iya. sesuai dengan kaidah-kaidah jurnalistik seperti itu. Karena selama ini mungkin kita masih ada lemah basicnya. Rata-rata teman-teman kan dari penjaga tahanan, kemudian penjaga layanan imigrasi itu kan bukan berbasis pendidikan jurnalistik, Mbak. Nah, makanya kemarin kita mengadakan BIMTEK dengan mengundang ini supaya nanti informasi-informasi kami ini bisa lebih lagi bisa tersampaikan, gitu ya. karena memang banyak sekali informasi yang perlu kita sampaikan ke masyarakat, namun memang belum menjangkau semuanya. Mungkin kompetensi kita juga masih kurang kemarin kan, makanya kita harus lebih tingkatkan lagi seperti itu nanti ya ke Karena depannya. kan kebayang juga gitu ya kalau kita setiap hari harus terjun ke lapangan Iya, gitu benar ya, sekali. kayak apa ya, ke tempat-tempat kayaknya Iya. nggak akan seefektif itu Iya. gitu ya, makanya Apalagi dimudahkan. kami kan 2 wilayah kerja ini, Oh, Kaltim, Kaltara ya kan. Nah, Kaltim memang dan Kaltara iya, juga. 2 provinsi yang memang ya luar biasa. Dan kita harus tetap konsisten, berkomitmen dengan janji kinerja kita ya, seperti itu, supaya bisa terus memberikan informasi, terutama pelayanan lah, informasi-informasi yang positif yang bisa menginspirasi masyarakat kita gitu, seperti itu. Makanya dengan ada digitalisasi memang bisa dipermudah sekali gitu ya. Alhamdulillah bisa, Mbak. Bisa. Tapi karena memang tidak semua orang tuh bisa clickbait website ya, Ya. lebih cepat informasi itu agaknya ya lebih cepat tuh lewat sosial media Sosial seperti media, itu ya. benar sekali. Karena memang ya anak-anak seumuran kita lah ya, Iya. agaknya lebih sering scroll sosmed gitu Iya, ya Mas ya. lebih lama gitu. berjam-jam Betul. mereka itu kan. Betul. Yang Sedangkan banyak banget informasi yang memang harus disampaikan gitu banyak ya. sekali, benar. Jadi itu perlu sih kayaknya ya, Iya, dan betul memang sedang diproses. Sedang proses. Sedang proses. Kami sedang proses supaya bisa lebih bagus lagi, lebih meningkatkan lagi kompetensi teman-teman, terutama tim kehumasan, baik itu di Kanwil sendiri maupun di satuan kerja kami. Betul, Baik itu lapas, imigrasi, maupun di teman-teman di pelayanan hukum dan HAM, seperti itu. Betul. Iya. Luar biasa sekali ya.
setelah ini kita nggak akan kerasa, setelah ini akan ada segmen terakhir. Kita udah ngobrol-ngobrol seru banget. Silakan Mas diminum dulu. Siap. Ini kopi dari Es Cafe. Kita akan melaksanakan jeda pariwara terlebih dahulu. Kembali lagi di Indigo, informasi digitalisasi dan globalisasi. Wah, Mas Riyandi, kita nggak kerasa banget ya udah di segmen terakhir gitu ya. Alhamdulillah, Mbak. Alhamdulillah kita tadi udah ngobrol-ngobrol dan udah banyak banget informasi yang sudah tersampaikan kepada pemirsa di luar sana gitu ya. Betul sekali. Banyak hal yang ternyata belum kita tahu ternyata ya, dan memang alhamdulillah Mas Riyandi bisa menyampaikan itu di sini gitu dan sudah Alhamdulillah. tersampaikan gitu ya. Mas, untuk para pemirsa di luar sana mungkin untuk apa ya, pelayanan publiknya bisa hubungi kemana gitu. Oke. Untuk teman-teman atau rekan-rekan Bapak Ibu yang ingin berkunjung ke kantor kami, jadi ingin bertanya mungkin layanan kami apa saja, kemudian juga apa yang bisa kami informasikan terkait pelayanan maupun dari masyarakatan, imigrasi maupun pelayanan hukum dan HAM, bisa berkunjung ke kantor kami yang ada di Jalan MT Haryono nomor 38, itu di dekatnya Dispenda, Mbak. Nah, itu. Kemudian untuk halaman website kami ada di kaltim.kemenkumham.go.id. Kaltim Kemenkumham. Kami kaltim.kemenkumham.go.id. Kemudian untuk media sosial juga kita ada di Instagram Kumham Kaltim Today dan Kemenkumham Kaltim. Ada juga YouTube kami, Ada biasanya YouTube juga. ya ada channel YouTube. Kemudian ada Twitter juga kita ada Kumham Kaltim juga, Mbak. Nah, biasanya yang ramai itu pada saat sekarang penerimaan CPNS, Mbak. Betul. Itu banyak sekali yang Dan admin sibuk mencari. balas-balasin itu. Ya, seperti itulah. Nah, jadi teman-teman rekan-rekan yang ingin lebih tahu tentang Kemenkumham bisa berkunjung ke kantor atau bisa berkunjung ke halaman website kami seperti Betul, itu. betul. Mungkin Iya. ada closing statement untuk para pemirsa di luar sana, Mas. Closing statement dari kami, Kanwil Kemenkumham Kaltim selalu siap melayani masyarakat, baik itu pelayanan informasi, layanan pengaduan, maupun partisipasi yang lain terkait kegiatan-kegiatan yang mendukung program pemerintah ya dalam mengembangkan maupun memajukan perekonomian kita, terutama untuk bangsa Indonesia yang mudah-mudahan kedepannya kita bisa lebih baik lagi, ya, ekonomi kita bisa lebih maju, di mana Kanwil Kemenkumham Kaltim ini bisa hadir di masyarakat, memberikan manfaat yang baik dan insya Allah bisa mengayomi seluruh masyarakat, karena kita insan pengayoman, Mbak. Seperti Instansi itu. pengayoman Iya. gitu ya. Jadi untuk para pemirsa di luar sana yang memang membutuhkan pengaduan atau pengen tahu lebih lanjut soal program-program dan sebagainya, bisa langsung aja hadir ke kantornya atau kunjungi website yang memang sudah ada, dan sosial medianya juga ada, YouTube-nya juga ada, karena Kanwil Kemenkumham itu siap, selalu siap gitu ya untuk melayani masyarakat, terutama untuk para pemirsa UMKM gitu ya. Jangan takut, sekarang daftarkan hak cipta dan sebagainya bisa benar gitu sekali. ya, bisa konsultasi nggak apa-apa. dulu gitu ya. Iya, benar Pokoknya sekali. terima kasih banyak Mas Riyandi Sama-sama. sudah hadir ke podcast Info 1 ini, sudah Iya. mau sharing gitu ya, memberikan Alhamdulillah. informasi-informasi yang tentunya bermanfaat untuk para pemirsa. Insya Allah. Terima kasih bermanfaat. banyak, jangan bosan untuk tetap hadir ke sini. Sukses selalu dan sehat selalu ya Mas Amin. Riyandi Terima ya. kasih. Terima kasih banyak. Jangan lupa terus saksikan Indigo setiap hari Rabu jam 10 pagi dan jam 4 sore. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.